Selamat datang di cerita dari Ruang Berita, tempat di mana setiap kisah adalah sebuah petualangan yang akan menyentuh hati Anda. Dari sudut kota yang ramai hingga pelosok desa yang tenang, kami akan membawa Anda menjelajahi berbagai cerita inspiratif. Siap untuk merasakan berbagai emosi bersama kami? Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Rumah tua, air mata tua. Rumah tua itu berdiri kokoh di ujung gang, saksi bisu perjalanan hidup Pak Ahmad dan Bu Aminah. Dindingnya yang retak dan catnya yang memudar seolah menceritakan kisah panjang tentang cinta dan kasih sayang. Di sanalah, Pak Ahmad, seorang kakek renta, menghabiskan hari-harinya. Pikun perlahan merenggut ingatannya, namun kasih sayangnya kepada anak cucu tak pernah pudar. Kepergian Bu Aminah meninggalkan luka mendalam di hati Pak Ahmad. Pada saat Bu Aminah masih hidup, pernah bercerita kepada anaknya, kalau orang tua sudah tidak ada, mamah dan ayah tidak bisa ngasih apa-apa selain rumah ini, silahkan jual dan hasil penjualannya dibelikan rumah yang sederhana, untuk yang belum punya rumah, dan sisanya bagikan kepada anak-anak mamah semua. Baru saja beberapa hari kepergian Bu Aminah, rumah tua itu sudah dipasangi pelang, dijual. Berita itu seperti petir di siang bolong bagi Pak Ahmad. Dengan suara lirih, ia memohon agar rumah itu tidak dijual selama ia masih hidup. Rumah ini, ucapnya, ia adalah saksi bisu cintaku pada istriku. Menjualnya sama saja dengan melupakan semua kenangan indah kita. Namun, permohonan Pak Ahmad seakan jatuh ke telinga tuli. Anak-anaknya, yang tergiur oleh nilai jual rumah itu, tetap ngotot ingin segera menjualnya. Mereka beralasan bahwa itu adalah wasiat terakhir ibu mereka. Pak Ahmad merasa sangat sedih dan terluka. Ia merasa dirinya tidak lagi berarti bagi anak-anaknya. Dengan air mata berlinang, ia berkata, kalian tidak perlu terburu-buru. Tunggulah sampai ayah menyusul ibumu. Toh, umur ayah juga tidak akan lama lagi. Kenapa kalian tega mempercepat kepergian ayah? Kata-kata Pak Ahmad itu menusuk hati anak-anaknya. Namun, mereka tetap bersikeras dengan keputusan mereka. Mereka membayangkan betapa bahagianya adik-adik mereka jika memiliki rumah sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa harta benda tidak akan pernah bisa menggantikan kasih sayang seorang ayah. Di bawah langit malam yang gelap, ia menatap rumah tuanya dengan penuh kesedihan. Ya Allah, lirihnya, apakah sebesar itukah nafsu mereka akan harta? Sampai-sampai mereka tega melupakan semua pengorbanan yang telah saya lakukan, Pak Ahmad terbangun ternyata peristiwa Adi hanyalah mimpi buruk. Pak Ahmad menatap rumah tuanya dengan tatapan kosong. Ia bertanya-tanya, apakah keputusan anak-anaknya benar-benar akan membuat mereka bahagia? Atau, apakah mereka akan menyesali perbuatan mereka di kemudian hari? Setiap malam, sebelum tidur, ayah selalu membaca Al-Quran. Suaranya yang parau namun lembut membacakan ayat-ayat suci seolah menjadi lullaby yang menenangkan. Aku sering tertidur sambil mendengarkan suaranya. Pak Ahmad menatap anak-anaknya dengan mata berkaca-kaca. Kalian tidak mengerti, rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah rumah kita. Di sini, kita tertawa bersama, menangis bersama, dan membangun kenangan yang tak ternilai harganya. Kalian tega merenggut semua itu dariku? Salah satu anak, dengan suara bergetar, maaf, ayah. Kami tidak bermaksud menyakiti ayah. Kami hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita. Pak Ahmad menggelengkan kepala. Kalian salah besar. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kalian mungkin mendapatkan rumah baru, tapi kalian tidak akan pernah bisa membeli kembali kebersamaan yang telah kita bangun selama ini. Malam hari, setelah perdebatan sengit dengan ayah mereka, anak berkumpul di kamar salah satu dari mereka. Suasana tegang dan hening menyelimuti ruangan. Anak sulung memulai, aku tidak bisa berhenti memikirkan ayah. Wajah sedihnya terus terbayang di kepalaku. Anak bungsu menambahkan, aku mimpi tadi malam, ayah sedang duduk di teras rumah sendirian. Dia terlihat sangat kesepian. Anak tengah mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi, bukankah kita sudah membuat keputusan yang tepat? Adik kita pasti akan senang sekali punya rumah sendiri. Anak sulung menggelengkan kepala, aku ragu. Aku merasa ada yang hilang dalam diriku. Rumah itu bukan hanya sekadar bangunan, tapi juga tempat di mana kita tumbuh bersama. Mereka mulai membayangkan kehidupan mereka setelah rumah terjual. Bayangan anak sulung, dia melihat dirinya duduk di rumah namun, ia merasa ada yang kurang. Dinding-dinding rumah terasa begitu dingin dan asing. Ia merindukan kehangatan rumah lamanya, tempat ia menghabiskan masa kecilnya. Bayangan anak bungsu, dia membayangkan adiknya yang sangat senang dengan rumah barunya. Namun, ia juga melihat adiknya sering melamun dan tampak sedih.
Adiknya merindukan halaman belakang yang luas di rumah lama tempat mereka bermain bersama. Bayangan anak tengah, dia melihat dirinya sukses dalam karir dan memiliki keluarga yang bahagia. Namun, ia merasa ada rasa bersalah yang menghantuinya. Ia merasa telah mengkhianati ayahnya dan merusak kebahagiaan keluarga. Setelah membayangkan masa depan mereka, mereka menyadari bahwa harta benda tidak bisa membeli kebahagiaan. Rumah tua mereka adalah tempat di mana mereka memiliki kenangan indah bersama keluarga. Dengan menjual rumah itu, mereka tidak hanya kehilangan aset materi, tetapi juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu cinta dan kasih sayang keluarga. Salah satu anak berkata, "Aku menyesal telah memaksa ayah untuk menjual rumah ini. Aku baru sadar bahwa rumah ini jauh lebih berarti daripada yang aku kira." Anak lainnya menambahkan, "Kita harus meminta maaf kepada ayah dan berusaha memperbaiki hubungan kita." Anak-anak mulai menyadari kesalahan mereka dan bertekad untuk memperbaiki hubungan dengan ayah mereka.